Apakah pasal karet bisa hilang dari Undang-Undang ITE? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Presiden Fadjrul Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Dimyati Natakusuma, dan pakar hukum pidana UI Profesor Muzakir. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Yang pertama saya ingin ke Pak Dimyati, langsung saja Pak Dimyati, apa tanggapan PKS atas wacana penghapusan pasal karet dalam Undang-Undang ITE ini? Memang problem yang ada ini kan dengan adanya Undang-Undang ITE, maka dengan sendirinya banyak permasalahan yang ada. Ini kan selalu disalahkan APH nih ya, para penegak hukum, terutama kepolisian. Padahal polisi kan melaksanakan tugasnya berdasarkan umbrella, berdasarkan payung hukum yang ada, berdasarkan peraturan dan ketentuan undang-undang yang ada. Jadi tidak bisa disalahkan pihak penegak hukumnya. Ini problemnya adalah di umbrella-nya, di undang-undangnya. Maka oleh sebab itu ya kuncinya adalah merevisi Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai, multitafsir gitu ya. Banyak pasal-pasal yang digunakan, yang mana pasal-pasal itu akhirnya bisa disalahgunakan. Nah, masalah dapat saja misalnya. Dapat itu kan dapat ditahan, dapat tidak ditahan, dapat didenda, tidak dapat didenda. Nah, itulah pasal-pasal yang menurut saya harus segera diperbaiki. Banyak pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE, pasal 26, pasal 27, pasal 26 sampai 45 lah gitu. Itu yang Dimyati, artinya fraksi PKS menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden? Saya rasa Presiden tahulah. Presiden ini kan kepala negara ya, pemimpin rakyat, maka harus tahu keinginan rakyat. Rakyat ini kalau tidak merdeka berpendapat, merdeka dalam bersosialisasi, merdeka dalam mengkritisi. Ini kan kalau kita dalam kehidupan dalam rumah tangga saja perlu kritik, apalagi negara, perlu kritik. Maka oleh sebab itu jangan sampai disalahgunakan. Pak Kapolri sudah menyampaikan agar betul-betul selektif, tapi sulit dibawa. Bagaimana selektifnya? Kalau misalnya pihak Polsek memeriksa, tiba-tiba tidak selektif, disalahkan. Tiba-tiba tidak periksa, salah juga. Kenapa? Karena tidak jelas umbrella-nya itu. Maka kuncinya adalah segera revisi Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena di sana bisa orang melakukan tidak melaksanakan due process of law. Mereka tidak melaksanakan restat, tidak melaksanakan supreme of law. Nah, ini problemnya. Kita tanyakan kepada Istana. Bung Fadjrul. Halo, ya, Abraham. Bisa dijelaskan kepada kami yang dimaksud Presiden ini item dalam pasal mana Undang-Undang ITE yang akan segera dihapus? Dan kemudian apakah usulan ini akan segera dimasukkan dari Kemenkumham untuk segera dibahas di DPR? Terima kasih Abraham dan para pendengar para pemirsa iNews. Yang pertama, tetap disiplin 5M ya, supaya karena kita masih pandemi COVID-19. Yang kedua, ini Presiden Joko Widodo kan selalu mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat, salah satunya terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Undang-undang ini kan awalnya tahun 2008. Nah, itu partai yang Bapak Dimyati tadi salah satu yang menyetujui mungkin ya tahun 2008. Kemudian perubahan pertama dilakukan tahun 2016 itu karena memang ada masukan juga dan kritik dari masyarakat. Nah, karena memang kan masyarakat berkembang sehingga hukum juga harus mencoba paralel dengan perkembangan dalam masyarakat. Nah, sekarang ini banyak kritik dan masukan dari masyarakat, seluruh masyarakat sebenarnya. Bahkan kemarin saya lihat dari Pak Yusuf Kalla, kemudian juga dari Pak SBY. Jadi semuanya sudah memberikan kritik dan memberikan masukan, dan Presiden kan sangat terbuka terhadap kritik dan terhadap masukan. Dan akhirnya kemarin beliau menyampaikan bahwa political will atau keinginan politik, oke, mari kita revisi, dan beliau mengatakan mari kita revisi bersama-sama nih dengan DPR. Jadi dengan pemerintah dengan DPR bersama-sama kita revisi, dan kemudian juga kita meminta semua pihak untuk seluruh Indonesia nih. Kalau bisa 270,20 juta rakyat Indonesia bisa memberikan masukan
bagaimana seharusnya undang-undang ITE ini isinya. Ya, tentu kan ini kan sudah digodok di istana. Yang dimaksud oleh Presiden item mana, pasal mana yang dianggap pasal karet? Itu nanti yang akan disampaikan secara teknis oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang mana saja. Nah, karena itu kita memerlukan banyak masukan dari semua partai, dari semua akademisi, dari semua LSM yang semua lama ini kritik. Nah, ini berarti akan ada perubahan kedua. Berarti Undang-Undang ITE ini, kalau ini terjadi lagi perubahan, berarti sudah 2 kali terjadi perubahan di masa Presiden Joko Widodo. Ini untuk menunjukkan bahwa hak dalam mengkritik, hak kebebasan berpendapat, itu adalah hak konstitusional yang oleh negara dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Jadi jangan lagi ada pernyataan bahwa pemerintah anti kritik. Enggak, kita bersedia dikritik setiap detik kok gitu ya. Oleh siapapun, termasuk oleh PKS, silakan. Ya, makasih. Baik, saya ke Prof. Muzakir. Prof, apakah kemudian ada implikasi yang perlu diwaspadai pemerintah dengan merevisi ataupun menghapus pasal karet dalam Undang-Undang ITE? Jadi kalau kita bicara Undang-Undang ITE, itu ada 3 kelompok undang-undang ya. Yang pertama undang-undang di luar KUH, di luar Undang-Undang ITE dari KUH dan sebagainya, itu dirujuk oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Saya ulangi lagi, dirujuk oleh pasal-pasal ITE yang kemudian berubah menjadi tindak pidana dalam bidang ITE. Normanya itu ada dalam KUHP, tetapi tiba-tiba digeser karena diberi norma baru, masuklah dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua, ini namanya Undang-Undang ITE yang mengatur tindak pidana ITE murni. Ya. Dan yang ketiga adalah itu tindak pidana yang berhubungan dengan hukum administrasi. Jadi kalau Presiden berkehendak untuk merevisi itu, revisi yang mana gitu ya? Harus jelas. Gitu. Karena revisi yang dituntut oleh rakyat itu sesungguhnya revisi yang rujukannya dalam Undang-Undang KUHP. Yang diredundant, diulang kembali, dimasuki namanya unsur ITE, yakni adalah menyebarluaskan agar tidak menyimpang kemana-mana, agar lebih spesifik soal ujaran kebencian dan hoax ini kan kerap sekali benang tipis antara kritik dan ujaran kebencian. Biasa main di pasal 28. Bagaimana penjelasan Anda, Pak Muzakir? Apakah penting untuk segera direvisi? Dalam KUHP, gitu ya. Pasal itu ada dalam KUHP, diterjemahkan ulang melalui Undang-Undang ITE. Lahirlah pasal yang sangat represif sekali gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara kritik dan itu adalah menyampaikan menghina, itu 2 makhluk yang berbeda. Menghina itu adalah inkonstitusional dan kritik adalah konstitusional. Ini 2 makhluk yang berbeda ini. Ini nggak boleh dicampur aduk ya. Adalah mengkritik substansinya memang kritik, dan menghina substansinya menghina. Ingat, mengkritik berefek kepada ya mungkin ada unsur mencemarkan nama baik orang, iya. Ya, karena kritik yang tajam itu melahirkan namanya citra baik orang itu akan Pak Muzakir, apakah sederhananya pasal ini pada prakteknya dimanfaatkan oleh rezim penguasa, kelompok penguasa untuk merongrong kebebasan kemerdekaan berpendapat? Benar begitu. Itu pasal-pasal tadi sudah saya terangkan tadi antara kritik dengan penghinaan, itu 2 hal yang berbeda digabung jadi 1. Yang digebuk itu efek kritik dalam bentuk hinaan tadi ya, istilah bahasanya menurunkan derajat kehormatan nama baik seseorang, misalnya pengusul RUU dan sebagainya seperti itu, itulah mungkin nama baiknya tercemar sehingga dia anggap sebagai suatu namanya pencemaran nama baik, tapi substansi pokoknya adalah kritik. Nah, dalam praktek ini seperti pisau mata 2, maunya penegak hukum apa? Kalau maunya penegak hukum tekankan kepada namanya adalah penghinaannya, maka penghinaannya yang dimasukkan. Tapi kalau penegak hukumnya bijak, tekanannya kepada kritik. Oh, no, itu adalah bagian daripada kritik. Ini semua tergantung pada interpretasi dari penegak hukum. Yang kedua adalah ahli yang dilibatkan dalam proses penjelasan terhadap Undang-Undang ITE itu yang diperiksa untuk menjelaskan itu. Itu juga termasuk di dalamnya. Jadi kadang-kadang kita bingung loh, ini kalau doktrinya seperti ini bukan sebagai penghinaan tapi kritik, tapi ternyata ahli mengatakan itu adalah penghinaan. Jadi kadang-kadang membingungkan di situ. Ya. Baik, kami ke Pak Dimyati. Pak Dimyati, apakah Anda sendiri sudah punya
Ya, Pak saya Dimyati. ingin mengkoreksi pernyataan Pak Abraham, itu bukan antara negara dengan masyarakatnya. Anda tadi keliru, seolah-olah mengatakan undang-undang ITE itu alat dari negara untuk menghantam masyarakatnya. Itu keliru. Tidak sedikit yang berasumsi demikian. Maka saya kan ingin mendapatkan perspektif dari seorang pakar hukum. Ini antar Bung Fajrul. masyarakat saling mengadukan memakai undang-undang ITE. Termasuk apa yang kita lakukan ini pun diskursus, wacana untuk memperkaya literasi masyarakat tentang undang-undang. Anda sepakat dengan ini kan? Anda tidak bisa membuat opini seolah-olah itu jadi alat penguasa untuk menghantam masyarakat. Anda jadi keliru. Anda ini televisi yang besar, Ya. nggak bisa. Oke, kita memperbaiki undang-undang ITE ini. Kita sudah menangkap supaya pesannya. bisa Kita sudah membawa menangkap pesan istana Iya, bahwa tapi akan Anda merevisi harus- ini yang sedang kita bahas. Anda Dari tidak situ pun kita boleh sudah membuat memahami bahwa opini. ada persoalan yang harus dibereskan di sini kan, Pak Fajrul? Iya. Sepakat kan di situ kan? Cabut dulu Oke. pernyataan Anda seolah-olah undang-undang ITE itu alat negara untuk Oke. untuk menghantam masyarakatnya. Anda Itu keliru. sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapat Anda, Pak Dimyati? Saya minta pandangan lain dari seorang DPR, barangkali aspirasi yang lain juga didengarkan oleh Bung Dimyati. Jadi gini ya, kalau saya membaca, ini kan banyak pengaduan seperti kasus Babe saja, yang bermimpi mimpi itu kasus mimpi. Yang ngadukannya ya nggak salah karena nggak ngerti aturan. Yang diadukan juga nggak salah karena nggak ngerti, dia juga nggak termasuk itu orang mimpi kok. Terus yang ketiga, penegak hukum juga nggak salah. Kenapa? Karena dia terima aduan harus beriksa. Jadi maka dengan sendirinya ya yang masalah ini adalah undang-undang. Kenapa? Undang-undangnya susah ditafsirkan, maka diperlukan Prof. Mujakir sebagai ahli tafsir, ahli dalam menjelaskan pasal-pasal terkait. Jadi kalau diserahkan kepada penegak hukum ini dari mulai Polsek sampai dengan Polres, Polda sampai ke Mabes, itu kan tafsirnya beda-beda. Jadi prinsipnya dari muara sampai hilir ini bisa menjadi bermasalah. Bukan hanya dalam produk undang-undangnya, namun dari proses penyelidikan, penuntutan, hingga proses peradilannya. Jadi produk hukum, produk politik itu ya hukum. Nah, hukum ini harus dihormati. Karena kita negara hukum. Jadi betul-betul pegangannya hukum. Hanya ini undang-undang ini bagus. Cuma cara membaca tafsirnya ini berat. Karena lebih, kalau subjektif saja bahaya ini. Semua bisa ditahan, semua bisa dibredel, termasuk Ainyus. Lihat aja pasal 27 ayat 3. Deformasi aja tentang deformasi. Rentan digunakan untuk represi, ekspresi legal warga termasuk dengan media. Nah, maka oleh sebab itu... Pak Dimyati, Anda mengatakan rentan untuk apa? Rentan digunakan untuk represi. Ekspresi legal warga termasuk aktivis, jurnalis, media, dan represi warga yang mengkritik negara, pemerintah, polisi, presiden, bupati, wali kota, gubernur, DPR, termasuk hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Ini nanti akan digunakan pasal ini. Tapi itu tadi, undang-undang ini supaya diperjelas saja, pasal-pasal karet yang tidak perlu itu ya sudah dimasukkan pasal penghinaan, pasal kritik ya kritik. Oke, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Fajrul. Itu sedang dibahas, digodok oleh Istana, akan masuk usulan ke Kemenkumham, dan itu sikap yang disampaikan oleh Presiden. Ada pasal sebetulnya yang harus menjadi perhatian itu, yaitu pasal 40 sebetulnya. Di antaranya pasal 40 itu di sana menjelaskan bahwa putusan peran pemerintah itu lebih kuat dibandingkan peran peradilan, putusan peradilan. Maka nanti dilihat lagi pasal 26 sampai 45 dah. Oke, kita berbagi waktu dengan Pak Fajrul. Pak Fajrul, silakan. Iya, ini artinya kan apa yang disampaikan tadi ahli hukum oleh DPR kan, jadi sebenarnya semuanya sudah masukan yang sangat bagus untuk mengawali upaya merevisi undang-undang ITE ini. Walaupun tadi memang dari ahli hukum tadi dinyatakan bahwa di pasal 27 itu terkait dengan KUHP. Nah, jangan-jangan ini merupakan jalan masuk juga untuk segera KUHP yang tertunda-tunda terus disetujuinya itu bisa jadi jalan masuk sehingga bisa segera diketok palu juga di DPR. Nah, jadi ini sudah bagus nih, dari DPR-nya sudah menyatakan apa masalahnya. Dan kemudian DPR-nya juga sudah mengetahui apa yang terjadi di masyarakatnya. Kemudian dari ahli hukumnya sudah memberitahu kita juga apa yang terjadi di masyarakat dan
dalam undang-undang itu sendiri Pak ternyata Fajrul. berkaitan dengan KUHP. Nah ini jadi penting nih, ini awal. Nah oke mari, political will ini jangan hanya dari pihak pemerintah, Presiden sudah menjadi political will juga dari DPR. Makanya Presiden mengajak, oke mari nih bersama-sama dengan DPR kita perbaiki undang-undang ITE, kalau nanti berkait dengan misalnya KUHP, mungkin KUHP-nya juga bisa segera diselesaikan begitu. Nah sehingga ini bisa mencerminkan, optimal mencerminkan hak konstitusional masyarakat. Kita nggak usah saling menyalahkan lah, bahwa itu 2008 ini, partai itu, pemerintah ini, pemerintah itu, ya sudahlah. 2016 kita sudah revisi juga, nah sekarang ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki ini bersama-sama, sehingga semua tuntutan, semua keluhan yang tadi disampaikan, termasuk keluhan masyarakat, sekarang mari diambil untuk memperbaiki ini menjadi yang lebih baik atau yang terbaik, begitulah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami Bapak-Bapak, Pak Muzakir, Bung Fajrul Rahman, dan juga Pak Dimyati dari DPR RI.